Legenda masa dahulu, di daerah pantai Teluk Banten, hiduplah seorang pemuda bernama Dampu Awang bersama ibunya. Mereka hidup dalam kemiskinan, dan Dampu Awang merasa sangat lelah dengan keadaan tersebut. Dia memutuskan untuk merantau ke negeri Malaka, karena dia percaya di sana banyak pekerjaan yang bisa membuatnya kaya. Namun, ketika niatnya disampaikan kepada ibunya, ibunya sangat menentang. Baginya, hidup susah sudah cukup asal bersama anaknya. Lama-kelamaan, ibu Dampu Awang tidak tega melihat anaknya selalu melamun. Akhirnya, dengan berat hati, dia mengizinkan Dampu Awang merantau dengan syarat bahwa dia harus mengirim kabar secara rutin melalui burung merpati bernama Ketut, burung piaraan mendiang suaminya. Kebetulan, seorang saudagar kaya raya dari Samudera Pasai bernama Teuku Abu Matsyah sedang berlabuh di Teluk Banten bersama putrinya yang cantik, Siti Nurhasana. Dampu Awang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Teuku Abu Matsyah mengizinkan Dampu Awang ikut berlayar dan bekerja padanya. Selama bekerja, Dampu Awang menunjukkan perilaku baik sehingga Teuku Abu Matsyah berniat menjodohkannya dengan putrinya. Akhirnya, Dampu Awang menikah dengan Siti Nurhasanah dan mewarisi seluruh kekayaan Teuku Abu Matsyah setelah dia meninggal. Selama 10 tahun merantau, Dampu hanya 4 kali mengirim surat kepada ibunya. Suatu hari, tersiar kabar bahwa ada seorang saudagar kaya raya yang akan bersandar di Teluk Banten. Ibu Dampu sangat berharap bahwa saudagar itu adalah putranya. Ketika Dampu Awang datang bersama istrinya, Ibu Dampu sangat gembira. Namun, Dampu Awang yang telah berubah karena kekayaan tidak mau mengakui ibunya. Bahkan, dia berbohong kepada istrinya bahwa ibunya sudah meninggal. Hati Ibu Dampu sangat terluka. Dia berdoa kepada Tuhan, jika Dampu adalah anaknya, maka biarlah dia selamat. Namun, jika benar Dampu adalah anaknya, biarlah Tuhan memberi hukuman yang setimpal. Setelah doa tersebut, langit tiba-tiba gelap, hujan deras turun disertai petir dan kilat. Kapal Dampu terombang-ambing di lautan. Burung ketut tiba-tiba bisa bicara, menyuruh Dampu untuk mengakui ibunya dan meminta maaf. Namun, Dampu tetap keras kepala. Akhirnya kapal Dampu masuk ke dalam pusaran angin puyuh. Dampu berteriak meminta tolong kepada ibunya, tetapi ibunya sudah tidak peduli lagi. Kapal Dampu akhirnya terlempar jauh dan jatuh terbalik. Konon, kapal tersebut berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Pinang, terletak di samping jalur lalu lintas Serang Cilegon. Sampai sekarang, masyarakat masih menganggap gunung tersebut sebagai simbol kedurhakaan seorang anak terhadap ibunya. Legenda Gunung Pinang menjadi sebuah pengingat akan pentingnya menghormati dan menghargai orang tua. Masyarakat setempat percaya bahwa peristiwa yang menimpa Dampu Awang adalah akibat dari kedurhakaannya terhadap ibunya. Cerita ini diceritakan turun-temurun sebagai pelajaran moral bagi generasi muda agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain sebagai simbol kedurhakaan, Gunung Pinang juga menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan dan penduduk setempat. Mereka datang untuk menikmati pemandangan alam yang indah, serta merasakan nuansa spiritual dari legenda tersebut. Gunung ini juga jadikan tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang memperkuat nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Cerita tentang Dampu Awang dan Gunung Pinang mengandung pesan yang kuat tentang pentingnya kesetiaan, penghormatan, dan rasa terima kasih kepada orang tua. Masyarakat Banten, khususnya di sekitar Serang dan Cilegon, terus memelihara dan merawat Gunung Pinang sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Dengan demikian, legenda ini tidak hanya menjadi cerita rakyat yang diceritakan dari generasi ke generasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. Legenda ini mengingatkan kita bahwa harta dan kekayaan tidak akan pernah menggantikan nilai kasih sayang dan hubungan yang tulus antara anak dan orang tua. Pengalaman pahit Dampu Awang mengajarkan bahwa kesombongan dan pengingkaran terhadap orang tua dapat membawa bencana dan penyesalan yang tak terukur. Oleh karena itu, menghormati dan menghargai orang tua menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.